Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita mau kembali bersyukur buat keberkatan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada di hari yang baru dan kita rindu untuk memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan Yesus akan kita terima. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, firman-Nya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Kita percaya hidup kita Tuhan yang pelihara, kita percaya hidup kita Tuhan yang bela. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali renungan singkat ini, dan saya percaya apa yang memberkatimu akan juga memberkati banyak umat Tuhan, dan apa yang menguatkan buat hidupmu itu juga akan menguatkan hidup banyak orang, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyampaikan berkat-berkat Injil Kerajaan Sorga. Kita berdoa, kita siapkan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan sampaikan sesuatu bagi kami. Ada rema yang kami dapati, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami semangat menjalani hari-hari hidup kami, dan memberikan kami pengharapan untuk tetap terus berjalan menghadapi badai rintangan apapun dan tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama Alkitab kita. Hari ini saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu kita akan lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita lihat sama-sama di ayat yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepada Yefta, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai di sini Yefta diusir karena tidak dianggap layak oleh saudara-saudaranya, oleh keluarganya. Tetapi Alkitab mencatat Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita punya masa lalu. Ya, ada masa lalu yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita ingat, kalau kembali kepada firman Tuhan katakan, engkau berharga di mataku, engkau mulia di hadapanku, engkau adalah biji mataku. Kita diciptakan berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tahu dan kita sadar akan hal ini, maka kita tidak lagi pusing dengan masa lalu kita. Masa lalu kita ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan dan Tuhan ubahkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya Alkitab mencatat, kalau kita lihat selanjutnya di ayat 3, ayat 4, ya kan, maka Yefta pergi. Yefta nggak pusing, Yefta nggak komplain, Yefta nggak bodoh amat gue nggak dapat milik pusaka, nggak apa-apa. Dia lari, dia pergi, gitu kan. Sebenarnya dia punya hak di sana, dia bisa komplain, dia bisa bilang ke papanya, tetapi dia lari, dia pergi. Tetapi tahukah saudara, ketika Yefta mengalah, di sini Tuhan putar balik keadaan. Ada waktu di mana orang-orang Gilead ini, saudara dikasih dalam Tuhan, datang. Tua-tua Gilead ini datang kepada Yefta untuk meminta pertolongan. Nah, ini yang saya bilang, Tuhan memutar balikan keadaan. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, mengangkat derajat hidup anak-anak Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau engkau sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang engkau lihat ini kayaknya menginjak-injak harga dirimu, it's okay. It's okay, merendah saja. Alkitab katakan orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat, Tuhan akan bela kok. Kita percaya pembelaan kita datangnya dari Tuhan, saudara. Gilead menyadari, Yefta menyadari, Yefta pergi. Tetapi ayat 7 berkata, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku? Bukankah kamu sendiri membenci aku, mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?
Ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Dari apa yang tidak ada harganya, tidak dianggap, tidak diacuhkan, saudaraku, diputar balik keadaannya oleh Tuhan. Nah, ini yang kita pegang dalam hidup kita. Apapun bisa terjadi menimpa hidup anak-anak Tuhan. Apapun bisa terjadi menghampiri kehidupan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi satu yang tidak pernah boleh kita lupakan. Kita masih punya Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Yusuf pernah juga mengalaminya. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, saudara. Sehingga Yusuf berkata begini kepada saudara-saudaranya, "Aku bukan Allah. Aku tahu engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Allah mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan dalam kehidupanku." Ada banyak orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dalam hidup saudara dan saya. Ada banyak orang-orang yang berusaha menghancurkan hidup saudara dan saya. Tetapi kita pegang janji firman Tuhan. Dia Allah yang sanggup mengubah apa yang menjadi tidak baik dalam kehidupan kita menjadi baik. Apa yang menjadi kutuk dalam hidup kita diubahkan menjadi berkat. Kenapa? Karena Dia Allah. Dia Tuhan yang memutarbalikkan setiap keadaan yang kita nggak mau. Tuhan akan buat segala sesuatu. Kuncinya adalah tetap terus dekat sama Tuhan. Yefta, Alkitab mencatat, membawa segala perkaranya kepada Tuhan. Ternyata Yefta punya masalah apapun dia bawa kepada Tuhan. Punya pergumulan apapun dia bawa kepada Tuhan. Kita belajar dari Yefta hari ini. Ayo. Engkau punya pergumulan apa? Engkau dihianati, engkau disakiti, engkau dikecewakan. Stop dendam, stop balas, stop simpan sakit hati. Bawa itu di dalam tangan Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam hidupnya Mama Samuel, yakni Hana. Dia tidak mendendam, dia tidak sakit hati, tapi dia bawa, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Maka Tuhan putar balik keadaan. Oh, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama kita bawa dan berseru kepada Tuhan segala masalah pergumulan kita percaya ada pembelaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dibela oleh Tuhan. Amin. Pembelaan kita datangnya dari Tuhan karena kita percaya Tuhan akan memutarbalikkan keadaan. Engkau yang tadinya di bawah, engkau yang tadinya direndahkan, engkau yang tadinya diinjak-injak, engkau yang tadinya tidak dihargai, Tuhan akan putar balik keadaanmu, saudaraku. Tuhan akan putar balik keadaanmu sehingga engkau lihat orang-orang yang menindasmu, orang-orang yang menyakitimu akan ada di bawahmu. Akan berseru meminta tolong kepadamu. Dan disitulah engkau akan lihat bahwa engkau punya Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Karena kami tahu engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil untuk engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu hari ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah apapun yang menghampiri hidup kami, segala sesuatu, ada rancangan-rancangan yang jahat mungkin menghampiri hidup kami, ada reka-rekaan yang tidak baik mungkin menghampiri hidup kami. Hari ini kami mau belajar untuk membawanya kepada Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami bawa kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan perhatikan. Maka Tuhan yang akan menjadi hakim yang adil, Engkau yang akan membela perkara kami, dan Engkau yang akan memutar balik keadaan segala sesuatunya. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Sehingga mereka yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus, mereka semua dijamah dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan sanggup memutar keadaan, memutarbalikan segala sesuatunya. Tuhan sanggup. Karena itu biarkanlah dirimu diinjak-injak, dihina. Biarlah dirimu dianggap tidak ada. Tetapi kalau Tuhan yang berperang, Tuhan yang berpihak, Tuhan yang menolong, maka segala sesuatu diubahkannya. Engkau akan diangkat Tuhan naik dan bukan turun menjadi kepalan, bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati kita.